Perkenalkan, nama saya Eustake Jutagam bersama dengan teman saya Aurensiana Sirilabai. Kami dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, mahasiswa semester 3, jurusan Akuntansi Perpajakan. Dalam video kami kali ini, kami akan menjelaskan mengenai cara menggunakan tabel bunga dalam perhitungan bunga majemuk. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, jangan lupa untuk like, share, serta komen video kami ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama ada sifat bunga. Sebelum kita mengetahui sifat bunga itu seperti apa, terlebih dahulu kita harus memahami bunga itu apa sih? Nah, dalam konteks ini, bunga yang dimaksud bukan bunga tanaman ya teman-teman. Yang pertama ada pengertian bunga. Bunga adalah pembayaran atas penggunaan uang, atau bunga merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayar atas sejumlah uang yang dipinjamkan atau dipinjam. Nah, agar kita lebih memahami mengenai bunga ini, kami akan memberikan satu misalan. Pertama misalnya, Fandri meminjamkan uang kepada Angga sebesar $10.000 dengan pemahaman bahwa Angga akan membayar kembali sebesar $11.500. Nah, kelebihan dari $10.000 tadi atau sebesar $1.500 tadi merupakan bunga atau beban bunga yang akan dibayarkan Angga kepada Fandri. Selanjutnya, pemberi pinjaman umumnya menyatakan jumlah bunga selama periode waktu tertentu. Misalnya, jika Angga meminjam sebesar $10.000 untuk 1 tahun, sebelum kembali membayar sebesar $11.500, maka suku bunganya adalah 15% per tahun, dengan hitungan $1.500 dibagi $10.000. Berikutnya, bagaimana suku bunga ditentukan? Salah satu faktor penting dalam menentukan suku bunga yaitu tingkat risiko kredit atau risiko membayar yang terlibat. Jika faktor yang lainnya dianggap sama, maka semakin tinggi risiko kredit, maka semakin tinggi pula suku bunganya. Berikutnya, variabel dalam perhitungan bunga. Ada 3 variabel dalam perhitungan bunga. Yang pertama ada pokok. Pokok adalah jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Dan yang kedua suku bunga, yaitu persentase dari jumlah pokok yang terutang. Dan yang ketiga ada waktu, yaitu jumlah tahun atau bagian pecahan dari tahun di mana pokok masih terutang. Dalam ketiga variabel ini ada 3 hubungan yang berlaku, yaitu yang pertama, semakin besar jumlah pokok, maka semakin besar juga jumlah uang dari bunga. Dan yang kedua, semakin tinggi suku bunga, maka semakin besar jumlah uang dari bunga. Dan yang ketiga, semakin lama jangka waktu, maka semakin besar pula jumlah uang dari bunga. Berikutnya, kita masuk ke dalam bunga sederhana. Apa itu bunga sederhana? Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung atas jumlah periode saja. Bunga ini merupakan imbal hasil atas pokok untuk 1 periode. Persamaan bunga sederhana adalah sebagai berikut. Bunga sama dengan P dikali I dikali N. Dengan catatan, P merupakan pokok, I merupakan suku bunga, dan N adalah jumlah periode. Contoh soal, Bristow Electric Inc. meminjam sebesar $10.000 untuk 3 tahun dengan suku bunga sederhana sebesar 8% per tahun. Perusahaan menghitung total bunga yang akan dibayar sebagai berikut. Dengan rumus bunga P dikali I dikali N, kita masukkan dengan P sebesar $10.000, I sebesar 8% atau sama dengan 0,08, dan N adalah 3 tahun. Maka bunga sama dengan $10.000 dikali 0,08 dikali 3 sama dengan $2.400. Maka bunganya adalah $2.400. Nah, jika Bristow meminjam sebesar $10.000 untuk 3 tahun pada suku bunga sebesar 8%, maka total bunganya adalah $200 dengan hitungan sebagai berikut. Dengan bunga sama dengan $10.000 dikali 0,08% dikali 3 tahun per 12 bulan sama dengan $200. Nah, setelah teman-teman belajar tentang bunga tunggal,
sekarang kita akan belajar tentang apa itu bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung atas jumlah pokok ditambah bunga yang diperoleh sebelumnya. Bunga ini adalah imbal hasil nilai pokok 2 atau lebih periode. Pemajemukan menghitung bunga tidak hanya atas nilai pokok, tetapi juga atas bunga yang diperoleh sampai waktu tertentu atas nilai pokok tersebut. Sekarang kita akan bahas tentang tabel bunga majemuk. Yang pertama, ada tabel nilai masa depan dari 1 atau nilai masa depan dari jumlah tunggal. Berisi jumlah yang akan dihasilkan oleh 1 jika disetorkan sekarang pada suku bunga tertentu dan dibiarkan selama periode tertentu. Tabelnya seperti ini ya. Jika teman-teman ingin melihat tabelnya yang lebih lengkap, teman-teman bisa cari aja di internet ya. Nah, tabel yang pertama ini memiliki persamaan FVFNI sama dengan 1 ditambah I dipangkatkan N. Dengan FVFNI merupakan faktor nilai masa depan untuk N periode pada bunga I dan N untuk jumlah periode, sedangkan I untuk suku bunga untuk periode tunggal. Yang kedua, tabel nilai sekarang dari 1 atau nilai sekarang dari jumlah tunggal. Berisi jumlah yang harus disetor sekarang pada suku bunga tertentu untuk menghasilkan jumlah 1 pada periode tertentu. Tabelnya seperti ini ya teman-teman. Persamaan dasarnya PVFNI sama dengan 1 dibagi 1 tambah I dipangkatkan N sama dengan 1 tambah I dipangkatkan N. Yang ketiga, tabel nilai masa depan anuitas biasa dari 1. Berisi jumlah yang akan dihasilkan oleh sewa periode selama 1 jika pembayaran diinvestasikan pada setiap akhir periode pada suku bunga tertentu selama periode tertentu. Ini dia tabelnya teman-teman. Persamaan dasarnya FVF dikurang OANI sama dengan 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1 dibagi I. Yang keempat, tabel nilai sekarang anuitas biasa dari 1. Berisi jumlah yang harus disetor sekarang pada suku bunga tertentu untuk menarik sejumlah 1 pada setiap akhir interval periodik reguler selama periode tertentu. Tabelnya yang ini ya teman-teman. Nah, persamaan dasar untuk tabel nilai sekarang anuitas biasa dari 1 itu FVF dikurang OANI sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 tambah I dipangkatkan N dibagi I. Yang kelima, ada tabel nilai sekarang anuitas 1 tempo dari 1. Berisi jumlah yang harus disetor sekarang pada suku bunga tertentu untuk dapat menarik sejumlah 1 pada setiap awal interval periodik reguler selama periode tertentu. Teman-teman bisa lihat tabel yang seperti ini ya. Persamaan dasar untuk tabel nilai sekarang anuitas 1 tempo dari 1 ialah FVF dikurang ADNI sama dengan 1 ditambah 1 kurang 1 dibagi 1 tambah I dipangkatkan N dikurang 1 dibagi I. Oke teman-teman, itu saja teori yang dapat kami berikan dalam video kami kali ini. Setelah ini, kita akan membahas lanjut tentang lab ya, di mana kita akan mencoba menjawab pertanyaan atau soal dengan menggunakan tabel-tabel yang telah kita bahas tadi. Terima kasih.